Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menyampaikan materi tentang unsur-unsur sosio-antropologi pendidikan Islam. Saya Ahmad Abdul Aziz, MPD, dosen Yai Hosinatul Ulum Blora, Angkatan 2, Kelas D, PTP PKDP UIN Raden Mas Said Surakarta. Sub-CPMK mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan unsur-unsur sosio-antropologi pendidikan Islam. Proses sosial dan proses budaya pendidikan Islam. Proses sosial dan budaya pendidikan merupakan proses sosial melibatkan interaksi antar individu yang membentuk sistem sosial. Pendidikan berperan dalam membentuk pemikiran kritis dan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Contohnya berdiskusi kelompok, berdonasi, pendidikan dalam keluarga. Pertama, berdiskusi kelompok. Dalam hal ini mahasiswa bisa saling berpendapat bertukar ide mengkritisi satu dengan yang lain. Interaksi ini membentuk pemikiran yang kritis karena mencari bukti pendukung dan mempertimbangkan perspektif yang ada. Kedua, pendidikan karakter melalui kegiatan sosial yaitu berdonasi. Kegiatan sosial di luar kelas mahasiswa dapat memahami nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial terhadap sesama. Ketiga, pendidikan dalam keluarga yaitu orang tua mengajarkan anak untuk belajar giat, menghargai waktu, serta bekerja keras mencapai tujuan mereka. Proses ini dapat membentuk karakter anak dan pola pikir mereka. Ada dua proses sosial yang tumbuh sebagai akibat adanya interaksi sosial. 1. Proses sosial asosiatif yaitu proses yang mengacu pada adanya kesamaan, keserasian, gerakan pendekatan, dan kelompok orang dalam melakukan interaksi sosial. Contoh, kelompok studi, komunitas belajar, dan kegiatan gotong royong. Kelompok studi atau komunitas belajar ketika mahasiswa menghadapi ujian mereka melakukan persiapan dengan mengembangkan keterampilan kelompok mahasiswa dan saling berbagai pengetahuan membantu, satu sama lain untuk memahami konsep yang sulit dan memberikan dukungan moral. Kegiatan gotong royong dalam komunitas, seperti halnya ketika di desa sedang ada pembangunan, mahasiswa dan masyarakat saling bergotong royong memiliki tujuan yang sama membangun infrastruktur desa. 2. Proses sosial disosiatif yaitu proses kerja sama YG bentuk arah kebudayaan dan sistem sosial masyarakat yang bersangkutan. Contohnya interaksi kebudayaan dalam masyarakat multikultural, pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Interaksi kebudayaan dalam masyarakat multikultural. Di Indonesia beragam suku dan budaya seringkali menimbulkan perbedaan namun kita harus saling menghargai perbedaan agar menyelaraskan sistem sosial untuk mencapai tujuan bersama. Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Misalnya terdapat proyek pembangunan fasilitas umum yang terletak di perbatasan Indonesia dan Malaysia, tentunya mereka melibatkan sosial dan budaya yang berbeda. Meskipun demikian mereka harus tetap bekerja sama untuk menyelesaikan tugas mereka dengan baik dan saling menghargai. Stratifikasi sosial dan lapisan budaya pendidikan Islam. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan individu dalam masyarakat berdasarkan status, kekuasaan, dan sumber daya. Dalam konteks pendidikan Islam, stratifikasi ini dapat mempengaruhi akses dan kesempatan belajar bagi individu dari berbagai lapisan sosial. Terdapat perbedaan stratifikasi dalam masyarakat, termasuk dalam lembaga pendidikan Islam, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Contohnya pendidikan akses kelas atas dan kelas bawah, misalnya seorang anak dari keluarga kaya atau berstatus sosial tinggi bisa mengakses pendidikan Islam di pesantren yang elit. Memiliki kurikulum lengkap dan fasilitas modern untuk melanjutkan perguruan tinggi di dalam negeri bahkan luar negeri. Namun anak-anak yang berstatus kelas bawah mungkin hanya bisa mengakses pendidikan Islam di pesantren atau madrasah yang lebih sederhana dengan fasilitas terbatas. Contoh pendidikan Islam di masyarakat. Di beberapa wilayah keluarga elit ajaran pendidikan Islam biasanya dekat dengan ulama besar yang mengajarkan tafsir, fikih, hadis dengan tingkatan lanjutan. Kelompok ini mempunyai akses yang lebih besar dibandingkan kelompok sosial yang lebih rendah dan hanya bisa mengakses pengajaran agama yang lebih praktis dan terbatas. Struktur sosial dan konstruksi budaya pendidikan Islam. Struktur sosial dalam pendidikan Islam mencakup hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga pendidikan yang membentuk sistem sosial. Interaksi ini menciptakan hierarki dan peran yang mempengaruhi dinamika pendidikan dan pengembangan individu.
Contohnya peran kelompok dalam pendidikan Islam. Peran kelompok pendidikan Islam. Peran kelompok dalam pendidikan Islam di sebuah pesantren biasanya ada pembagian kelompok santri tahfidz, santri kitab dan lain sebagainya. Setiap kelompok ini memiliki tujuan pembelajaran yang spesifik dan hubungan kelompok ini sangat dipengaruhi oleh kedekatan sosial mereka. Hubungan antara guru dan murid. Dalam pendidikan Islam hubungan tersebut sangat formal dan penuh penghormatan, karena santri tidak hanya mematuhi ajaran agama tetapi menunjukkan takdimnya kepada kiai dan kiai memiliki peran yang penting mendidik dan menyampaikan agama dengan benar. Mobilitas sosial dan dinamika budaya pendidikan Islam. Mobilitas sosial merujuk pada pergerakan individu atau kelompok dalam struktur sosial, yang dapat bersifat vertikal, naik atau turun, atau horizontal. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan mobilitas sosial dengan memberikan akses kepada individu untuk mencapai status yang lebih tinggi. Contohnya pendidikan sebagai sarana mobilitas vertikal. Seorang anak dari keluarga kurang mampu bekerja sebagai buruh tani di desa namun setelah menempuh pendidikan di sekolah menengah ke atas dan kemudian melanjutkan kuliah berhasil memperoleh gelar bidang akademik. Setelah itu mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar dan karirnya sangat bagus dengan pendapatan yang tinggi. Dalam hal ini, pendidikan memungkinkan individu bergerak secara vertikal dari status sosial yang rendah menjadi lebih tinggi. Perubahan sosial dan budaya pendidikan Islam. Perubahan sosial merujuk pada transformasi dalam struktur dan fungsi masyarakat yang dapat mempengaruhi interaksi sosial, nilai, dan norma. Dalam konteks pendidikan Islam, perubahan sosial seringkali dipicu oleh perkembangan teknologi, globalisasi, dan dinamika masyarakat yang mengharuskan adaptasi dalam metode dan kurikulum pendidikan. Contohnya, pertama, perubahan kurikulum dan pembelajaran. Dari berbagai pesantren atau madrasah, kurikulum yang awalnya lebih fokus pada pembelajaran kitab kuning, ajaran agama yang tradisional ini mulai mengalami modernisasi dengan memasukkan mata pelajaran yang relevan dengan kebutuhan di era digitalisasi seperti ilmu komputer, teknologi informasi, dan bahasa Inggris. Diharapkan pendidikan Islam untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman dan tetap mempertahankan inti ajaran agama untuk menghadapi tantangan global. Kedua, pengaruh globalisasi terhadap pendidikan Islam. Melalui akses internet dan platform online, kursus agama atau pelajaran Islam ini bisa diakses oleh siapa saja seluruh dunia. Banyak santri dan mahasiswa dari berbagai negara juga dapat belajar melalui pendidikan jarak jauh atau program pertukaran pelajar di Universitas Islam Internasional, yang membawa perspektif global tentang Islam ke dalam pembelajaran mereka. Kesimpulan. Dari unsur-unsur sosioantropologi pendidikan Islam mencakup pemahaman bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada transfer ilmu agama, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat, tempat pendidikan itu diterapkan. Dengan memperhatikan unsur-unsur ini, pendidikan Islam berfungsi sebagai alat untuk membentuk individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan agama, tetapi juga mampu beradaptasi dan berkontribusi secara positif di masyarakat yang majemuk. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan sejahtera selaras dengan moderasi beragama. Demikian materi tentang unsur-unsur sosio-antropologi pendidikan Islam yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.